Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan ujian akhir semester proposal kewirausahaan. Nama saya Muhammad Siswono. Nama saya Andika Hikmawan. Nama saya Puspa Adelia Hanum. Nama saya Dona. Next. Lebih lanjut. Next, Dik. Perbesar aja. Bukan itunya, ini sampingnya. Nah, tadi. Ini tak? Bukan. Ini. Sampingnya. Nah. Bener nggak sih, Sis? Kayak gitu. Sebelumnya, Dik. Sebelumnya. Nama usaha dari kelompok kami yaitu Kue Bolu Panggang. Pemilik usahanya bikin sendiri pejuang rupiah namanya. Lokasi usahanya itu di Jalan Tengah Tani Blok Uni 1 Desa Dawan. Next. Latar belakang dan motivasi dalam menghadapi tantangan bisnis termasuk menghadapi customer. Maka sebagai mahasiswa kita juga harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas mata kuliah kewirausahaan ini, kami mencoba melakukan sebuah usaha sederhana guna menambahkan pembelajaran untuk menjadi seorang wirausahawan. Usaha yang kami jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang bagi setiap individu untuk masa yang akan datang. Usaha kami adalah Kue Bolu Panggang. Next. Motivasinya dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menggait minat para konsumen. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh pesanan tersebut. Kedua yaitu kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Yang ketiga adalah persiapkan mental dan keberanian memulai usaha, singkirkan hambatan psikologis, rasa malu, takut gagal antara berkeinginan dan keraguan. Next. Rumusan masalahnya itu ada berdasarkan latar belakang tersebut. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh penambahan tepung talas kimpul atau Sensoma sagitifolium pada pembuatan bolu panggang terhadap tingkat pengembangan dan daya terimanya. Tujuan usahanya yaitu selain memenuhi salah satu praktik tugas kewirausahaan, juga bertujuan sebagai penambah pengetahuan sekaligus pengalaman dan dalam berwirausaha dan mengaplikasikan ilmu kewirausahaan yang telah ditetapkan di pembelajaran ke dalam praktek yang sesungguhnya. Karena melalui penjualan dan pemasaran ini kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang yang banyak. Bagaimana cara menawarkan dengan baik, sopan, dan meyakinkan pembeli untuk membeli produk yang kita tawarkan dan memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa puas. Objek usahanya itu proposal ini menetapkan usaha yang akan dijalani untuk tugas ini, yaitu usaha yang bergerak dalam bidang kuliner dengan menjual produk kue bolu di mana objek pasar yang cukup baik dan signifikan. Next. Sok yang lainnya. Aku tah. Ya, sok Nil. Baik. Visi menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik serta terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan bergizi. Misinya melakukan motivasi, terus melakukan inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Hasil yang diharapkan pada usaha ini, kami harus yakin bisa mendapat keuntungan
keuntungannya maksimal dan konsisten dalam next. Detail produk, nama produk, kue bolu panggang, alat dan bahan baku, peralatan untuk oven, mixer, sendok dan gelas ukur, loyang kue, ayakan, alat pengocok atau whisk. Bahan-bahan telur 12 butir, mentega 1 saset, terigu 1 kg, gula pasir setengah kilogram, setengah sendok teh vanili, coklat 1 saset, sama plastik. Proses teknik produksi. Siapkan bahan-bahan dan peralatan terlebih dahulu. 100 gram mentega dicairkan di dalam wadah. 12 butir telur dipecahkan di dalam wadah. Kemudian campur gula pasir dan vanili. Setelah itu aduk pakai mixer dengan kecepatan tinggi agar cepat merata. Dan dikasih terigu sesudah merata dan tuangkan mentega yang sudah dicairkan. Dan aduk kembali secara merata. Sebelum dimasukkan ke loyang, loyang tersebut dikasih tepung dan mentega terlebih dulu, kemudian masukkan bahan yang sudah merata tersebut ke dalam loyang. Kemudian loyang yang terisi masukkan ke dalam oven, tunggu sampai 30 menit sampai matang, dan sesudah matang dan kering ditaruh ke wadah kue. Kemudian siap saji dan siap. Berikutnya Andika. Andika. Suaranya itu masih ke mute. Maaf. Keunggulan produk cake yang bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen atau lebih dikenal dengan custom cake. Pasar dan strategi pemasaran. Target pasar, buka toko di rumah serta menjual dengan cara bersosial media dan menawarkan ke teman yang terdekat atau keluarga. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara promosi langsung kepada pembeli dan memberitahu kepada pembeli harga yang telah kami tetapkan. Selain mendatangi orang-orang yang lagi duduk atau hanya bercerita-cerita, kami juga menawarkan bolu panggang kepada beberapa teman-teman yang kami kenal untuk membeli. Banyak yang tertarik dengan bolu panggang saya karena saya menjual dengan cara sopan dan ramah. Dengan melakukan tahap-tahap di atas, kami berusaha untuk membujuk saya agar tertarik perhatiannya pada produk sehingga pada akhirnya bisa melakukan pembelian atau transaksi. Analisis pesaing. Pesaing merupakan faktor yang penting dalam menyusun keberhasilan pemasaran. Menurut pakar manajemen strategi mengidentifikasi 4 kekuatan. Persaingan yakni masuknya pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan konvensional di antara para pesaing yang ada. Keempat kekuatan persaingan tersebut secara bersama-sama menentukan intensitas persaingan dan kemampuan laba dalam industri. Dan kekuatan yang paling besar akan sangat menentukan serta menjadi sesuatu yang sangat penting dari sudut pandang perumusan strategi. Aspek sumber daya manusia membutuhkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang efektif dan bisa bekerja sama dengan baik, serta tidak melakukan keegoisan dalam usaha ini berlangsung. Biaya Berikutnya Dona. Dona sok. Berikutnya. Tadi keluar. Biaya produksi dah. Iya. Biaya produksi. Bahan modal, rincian dana, telur 12 butir. Suaranya Don. Biaya produksi dan kebutuhan modal, rincian dana, telur 12 butir, seharga 4.000, mentega 1 saset seharga 7.000, terigu 1 kg seharga 6.000, gula pasir setengah kilo seharga 7.000, setengah sendok teh vanili seharga 5.000, coklat 1 saset seharga 6.000,
plastik seharga 7.000. Total sama dengan 56.000. Laporan keuangan kebutuhan modal. Modal sama dengan 60.000. Pengeluaran 56.000. Sisa modal 4.000. Lanjut. Next. Sok kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran ini, menawarkan dan menjual produk terhadap lingkungan sekitar, memiliki banyak manfaat untuk menjadi seorang wirausaha yang handal dan sukses. Bahkan dapat kami simpulkan bahwa modal bukanlah segalanya dalam dunia usaha seperti ini. Asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Hanya saja kita harus benar-benar melihat peluang yang ada, serta berbagai hal yang penting seperti semestinya, segmentasinya, target, dan lain-lain. Sudah kan? Sudah, tak? Udah, Sis. Ya, Sok tutup. sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.